apakah masa lalu itu mengaitkan tidak dengan spesifik penyakit tertentu pada diri kita sekarang ini? Kehidupan masa lalu bisa dimaknai sebagai kehidupan seseorang di dalam tubuh yang berbeda sebelum dia mati. Teman-teman, bagi yang mengalami ada trauma, masalah masa lalu dan sebagainya, itu bisa ikut di acara Embos nanti. Salam Rahayu Pak Putu. Rahayu Pak Dokter. Surya, dokter. Ini sehat-sehat. Sehat luar biasa. Udara mulai agak dingin-dingin nih, butuh kehangatan nih. Asik. Amosa. Tadi sudah dihangatin pakai Amosa. Pokoknya tetap di Domitos Gen. Makasih Pak Putu. Pak Dokter, kita akhirnya ngobrol-ngobrol lagi, ngopi-ngopi kensen lagi ya, minum-minum Amosa lagi. Pak Surya double ini. Karena hujan deras di luar. Kan tiang Pak tuh sebelah. Seperti ini. Pengabdian. Pak Dokter, Pak Putu. Ya. Tiang ada masukan nih, ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana masa lalu. Kalau dulu kan kita bahas masa lalu terkait dengan sebab akibatnya, karma pala, perbuatan kita, apapun terkait dengan hal itu. Tapi ada yang menanyakan spesifik, apakah masa lalu itu mengaitkan tidak dengan spesifik penyakit tertentu pada diri kita sekarang ini. Misalnya adalah bahwa sebelumnya kita pernah mempunyai penyakit tertentu. Nah, di kehidupan sekarang ini ternyata ada kaitannya dengan masa lalu. Apakah seperti itu atau bagaimana? Nah, kira-kira siapa Pak Putu atau Pak Dokter. Ya Pak Dokter, ya Pak Dokter. Gimana Pak? Ya. Pak Dokter? Bicara tentang masa lalu, Ya, kan bisa macam-macam maknanya. ya. Kehidupan masa lalu bisa dimaknai sebagai kehidupan seseorang di dalam tubuh yang berbeda sebelum dia mati. Ya. Tapi kehidupan masa lalu juga bisa dimaknai secara sederhana sebagai kehidupan kemarin, Ya. minggu lalu, bulan Bahkan lalu. satu detik tadi aja sudah tahun disebut lalu. dengan masa lalu. Ya. Bahkan ada masa kecil kita Ya. yang mengalami traumatik sehingga menjadi penyebab kondisi tidak baik secara mood, secara kehidupan di kemudian hari di masa kita sekarang ini. Ya. Jadi dari sana kemudian kita paham bahwa kehidupan masa lalu memang berkaitan dengan kehidupan sekarang. Ya. Termasuk kehidupan sebelum kita ada sebagai tubuh yang baru, individu yang baru. Dalam kisah Mahabharata kan sudah dijelaskan juga bagaimana tanda petik ada luka hati yang belum selesai antara Sukrasana dengan Sumantri, kakaknya, yang kemudian terbawa di kehidupan berikutnya ketika kedua-duanya lahir menjadi Yudhistira dan Salya. Jadi ada kehidupan masa lalu yang belum beres di antara mereka, gitu, sehingga terbawa juga. Terus penelitian dari Dr. Michael Newton dalam berbagai kasusnya pernah menceritakan bagaimana ada orang yang di kehidupan sekarang ini mengalami kelumpuhan. Ya. Kelumpuhan sebagai seorang anak jatuh dari kereta lalu dilindas kakinya oleh kereta itu, roda kereta, dan menjadi lumpuh. Kemudian karena tidak bisa kemana-mana lagi dengan fisiknya yang lumpuh, dia menggunakan waktunya lebih banyak untuk menulis. Jadi dia menjelajahi kehidupan ini dengan otaknya lalu menuangkannya ke dalam tulisan. Ya. Nah, setelah diregresi, ini kan sudah punya kemampuan itu. Setelah diregresi, ternyata ketahuanlah bahwa dia memang memilih kehidupan menjadi seorang anak gadis yang lumpuh karena kejatuhan atau kecelakaan itu. Karena konon di kehidupan sebelumnya dia terlalu banyak menggunakan tubuhnya untuk kegiatan fisik. Jadi berkelana ke sana kemari, lupa mempelajari kehidupannya, lupa merenungkan kehidupannya, sehingga akhirnya dia terlahir sebagai tubuh yang cacat, dalam arti cacat karena kecelakaan. Sehingga benar-benar di kehidupan terakhirnya ini dia fokus untuk menggunakan otak,
tidak lagi menggunakan tubuh fisiknya. Nah itu. Terus ada lagi orang yang pernah mengalami kasus di mana dia mengalami sakit nyeri di tenggorokannya yang tidak sembuh-sembuh, sudah berobat secara medis tidak ketemu jawabannya gitu, karena dokter pun tidak menemukan tanda dan gejala infeksi ataupun keganasan, tidak ditemukan di situ. Tapi dia merasakan nyeri dan tidak nyaman yang luar biasa di tenggorokannya. Baru ketemu Dr. Michael Newton di hipnoregresi, dia melihat dirinya di kehidupan sebelumnya itu ternyata mengalami trauma juga secara jiwa, bukan secara perasaan. Secara jiwa dia mengalami trauma karena dulu pernah lahir dalam tubuh seorang gadis kecil yang bersama keluarganya masuk ke wilayah Amerika di zamannya masih suku-suku Indian itu menguasai daratan gitu. Kemudian ketika menyeberangi sebuah daerah padang rumput, ya dipanahlah mereka, diserang oleh kelompok Indian. Setelah satu panah itu menembus si anak gadis itu, dan dia mengalami kematian. Kematian karena terpanah itu menyisakan penderitaan bagi ruhnya, sehingga terbawa pada kehidupan berikutnya, terrefleksi, terproyeksikan kepada rasa sakit itu pada tubuhnya sekarang. Tapi tidak ada gejala apa-apa, tidak ada tanda apa-apa, hanya merasa sakitnya nggak nyaman aja. Nah setelah hipnoregresi membuat dia melihat apa yang terjadi di masa lalu, akhirnya dia disadarkan, oh tubuhmu itu sudah tidak ada lagi di masa lalu. Itu sudah lewat, sudah jadi apa tubuhmu itu. Coba kamu lepaskan trauma itu, trauma ruhmu itu. Akhirnya sejak dia melepaskan trauma itu dan menyadari realita bahwa itu bukan realita yang sekarang tapi dulu gitu, seketika sembuh. Tampaknya dari situ kita paham, walaupun mungkin penelitiannya belum begitu detail, belum begitu banyak gitu, tapi pasti ada hal-hal yang serupa dengan itu terjadi di mana-mana. Nah mungkin termasuk di Bali ya Pak Du ya. Di Bali kan sering ada ada karma pahala atau karma wasana dari kehidupan masa lalunya. Yang kita kan tahu ada Sancita karma pala, prarabdha karma pala, kriyamana. Jadi ada karma wasana dari masa lalu yang pahalanya dirasakan sekarang. Ya, jadi kalau tadi itu adalah kaitan dengan masa lalu di kehidupan sebelumnya. Nah, ada satu contoh lagi di masa sekarang dan kehidupan sekarang. Jadi Pak Putu, ada situasi di mana suami istri datang dengan situasi yang sudah lama, sekian lama tidak punya anak, keturunan. Nah, ternyata di kondisi medisnya aman-aman, semua aman. Nah, ternyata ketika kita lakukan diskusi, terapi, ternyata dia punya trauma Pak Putu. Ketika SMA, yang wanita itu punya pengalaman, punya trauma naik sepeda, yang mana posisi atau bagian dari ya rahimnya lah gitu ya, kemaluannya itu terantuk di pelang sepedanya itu. Sehingga trauma itu yang meyakini dia bahwa dia tidak akan bisa punya anak. Jadi keyakinan itu membuat dirinya secara realita tidak mampu hamil. Nah, secara pemahaman saya, mungkin saya ada pemahaman terkait itu, bagaimana pikiran, keyakinan itu berpengaruh sekali terhadap tubuh kita. Nah, mungkin ada perspektif lain dari Pak Putu, kenapa situasi itu terjadi, atau gimana Pak Dokter, Pak Putu, atau punya pengalaman sejenis bagaimana seseorang itu yang mana masa lalunya gitu ya, masa lalu entah itu dikaitkan masa sekarang atau kehidupan sebelumnya yang juga berpengaruh terhadap dirinya sekarang itu seperti apa? Ada pengalaman Pak Putu? Ya. Kan sesuai dengan waktu ini acara Embos kita kan Pak Surya. Acara Embos kita di bulan apa? November. Ya. Dan pesertanya membludak kan waktu itu ramai sekali sampai penuh. Nah, di situ saya sempat ngomong, penyakit itu akan datang berulang kalau kita tidak merubah pola sebelumnya. Bahasa sebelumnya itu bisa di kehidupan ini atau di kehidupan sebelumnya. Karena kan sebenarnya jiwa ini datang dengan masuk ke dalam tubuh fisik. Jadinya pelajaran-pelajaran itu lewat tubuh fisik ini.
Lewat tubuh fisik ini kita diberikan penyakit, kita diberikan halangan, diberikan kesulitan untuk sang jiwa itu untuk bertumbuh belajar. Kalau dia belum lolos di pelajaran kelas 1-nya atau kelas 2-nya, tidak mungkin dia bisa naik ke kelas 3. Samalah, saya kan banyak nanganin orang berbagai jenis penyakit Pak Surya. Baik itu diabetes atau kegemukan gitu. Ketika dia belum dapat pelajaran tentang bagaimana merubah pola hidup untuk menurunkan berat badan, misalnya pola menurunkan berat badan di ruang terapi di Paras Holistic Care ini, dia akan turun. Ketika kita terapi dia akan turun, tapi setahun lagi datang dalam keadaan lebih gemuk lagi. Jadinya seperti balas dendamnya itu terjadi. Tapi ketika kita beri pemahaman bahwa ketika kita tidak bisa berdamai atau merubah pola hidup dan pola pikir kita, baik secara pikiran untuk fisik kita dan mental kita, ya itu akan berulang. Itu akan pasti berulang. Ya kan? Ya, orang diabetes gitu loh. Orang tanya misalnya, diabetes atau sakit asam urat gitu. Bisa nggak sembuh pakai minyak paras, orang bilang gitu. Saya bilang bisa. Tapi bisa kumat lagi nggak? Tergantung. Masih nggak pola yang lama. Jadinya seperti kita memasukkan sampah terus ke dalam tubuh kan, makanan dengan pikiran dan sebagainya. Masih suka makan gula, makan es, itu yang manis-manis dan sebagainya. Karbo terlalu banyak ke dalam tubuh, makan berlebihan. Ya, bagaimana kita mengharapkan faktor luar menyelesaikan ketika di dalam sendiri belum beres. Dan itu nanti di Embos akan tersampaikan, Pak. Kan itu kita terus sampaikan dan kita ajarkan step-stepnya memutus circle karma ini, memutus lingkaran penyakit ini kan. Itu akan dilatih diajarkan di Embos, baik secara fisik lewat saya akan banyak mengajar di pikirannya Pak Surya, dan secara roh itu dengan kehidupan masa lalu, dengan meditasi dan pengenalan lebih jauh lewat Pak Dokter gitu kan. Nanti mungkin ada pertanyaan Pak tuh, kapan nih terdekat nih, karena kemarin tuh banyak orang yang ya mohon maaf sampai chat japri saya, bisa nggak dimasukkan sebagai peserta, karena kebetulan seperti orang korup aja, masukin dong satu saya gitu karena penuh udah. Karena kebetulan kan bukan maksud untuk tidak menerima ya Pak, ya, tapi kebetulan kapasitas kita maksimalnya di 70. Ya. Tapi kita sudah paksakan 80 dan itu sudah sangat penuh, dan waktu itu yang masuk 81 atau 80 ya. Dan itu memang udah padat sekali. Gitu. Rencana next Embos kapan nih Pak? Rencananya kita nanti tanggal berapa Pak Dokter? 19 Januari. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ikut, yang ikut The Mitos ini tertarik untuk ikut Embos Healing. Apa itu Embos? Energi, Mind, Body, and Soul Healing. Jadinya one day healing yang akan dibawakan kita bertiga, saya, Pak Surya sama Pak Dokter. Nah, kita akan belajar bersama di sana bagaimana penyembuhan secara holistik, sehingga penyakit itu tidak datang berulang, baik itu penyakit fisik maupun penyakit yang disebabkan oleh pikiran, maupun yang penyakit yang dibawa oleh karma-karma masa lalu. Jadinya kita akan belajar bersama. Kadang-kadang kalau kita berkumpul, kita akan memberi vibrasi yang jauh lebih bagus dan mendapatkan banyak pembelajaran di situ. Dan teman-teman yang sudah ikut Embos 1 dan Embos 2 dan memberikan feedback yang sangat positif sekali. Jadinya teman-teman bisa ikut nanti, tim video ini nanti kasih di deskripsi ya, pendaftarannya bagaimana gitu. Biayanya tidak mahal, kita hanya untuk ngecas biaya gedung saja, untuk makan dan sebagainya itu 350.000, tapi nanti ada diskon sampai 250.000. Nanti kita dapat makan siang, dapat snack, terus dapat produk-produknya Paras. Yang paling penting ya dapat apa ya? Ya dapat berkah, ya sertifikat, dapat berkah dari Pak Dokter juga. Jadinya teman-teman bagi yang mengalami ada trauma, masalah masa lalu dan sebagainya, itu bisa ikut di acara Embos nanti Pak Surya. Kita akan banyak bicara di situ. Kalau di sini kan, kalau di podcast The Mitos ya kita tidak melihat langsung interaksi. Terus kemudian waktu kita kalau di acara Embos itu panjang, dari pagi sampai menjelang sore,
Dan itu banyak sekali kita bisa diskusi, tanya jawab, terus one on one-nya bisa tanya, terus kita ngasih pemaparan dan sebagainya. Mungkin itu dari saya. Iya, iya. Oke, makasih Pak Putu. Dan terkait dengan tadi itu bagaimana masa lalu atau penyakit spesialnya atau spesifiknya adalah penyakit masa lalu adalah dengan merubah pola kan gitu. Nah, merubah pola ini tentu banyak nih ya. Mungkin Pak Dokter bisa menambahkan Pak Dokter. Cara paling gitu ya, kalau bisa dibuat nih dari 100 kasus nih gitu. Yang paling memudahkan orang untuk bisa merubah polanya dari yang punya spesifik penyakit khusus menjadi ya tentu terbebas dari itu apa Pak Dokter? Komitmen sih. Komitmen. Syarat paling mudahnya itu komitmen. Waduh. Tapi Kayaknya paling mudah diucapkan. Komitmen dah. Yang Mudah paling susah diucapkan komitmen. tuh, ya. Tapi kadang-kadang komitmen dalam bentuk apa? Nah, Kalau saya ada contoh ya, ada orang-orang yang memiliki penyakit yang degeneratif lah. Ya, ya. Biasanya kesulitan itu mereka tidak tahu komitmen apa yang pertama dilakukan. Kalau saya misalnya orang kegemukan, orang diabetes, orang gangguan sindrom metabolik itu, yang selalu saya omongkan pertama adalah ngomong komitmen untuk detok gula 7-14 hari. Pak Surya. Apa artinya detok gula itu? Menghentikan semua jenis karbo selama 7 hari. Karena sebenarnya mereka itu seperti apa ya, kecanduan. Kecanduan makanan enak. Kecanduan makanan enak. Nah 7 hari ini tanpa karbo, boleh makan protein boleh, lemak boleh dan sebagainya, itu silahkan. Hanya karbo. Hanya karbo saja semua jenis. Tapi ini hanya boleh 7-14 hari saja. Nah tujuannya apa detok gula ini? Untuk mengembalikan tubuh ke setelan awal. Mengembalikan tubuh ke setelan awal. Maksudnya gini, kalau orang yang sudah kecanduan gula, Pak Surya, dia harus makanan itu semua harus rasanya enak. Kalau dia tidak enak, itu lidah tidak terasa. Contoh ya, kalau orang sudah sampai di kecanduan gula, minum air putih ini udah nggak enak. Dia harus kasih teh, kasih gula gitu. Kalau tanpa ada gulanya, udah nggak enak. Gitu. Contoh, makanan itu harus bumbunya banyak sekali. Bumbunya. Kalau tanpa bumbu banyak, belum terasa. Padahal saya sering ketemu sama orang yang kecanduan gula, itu banyak sekali orang kecanduan. Dia makan, makanannya sudah, saya makan ya asin sekali rasanya. Dia bilang, enggak, belum terasa. Tambahin dong garam lagi, tambahin garam gitu. Minuman pun begitu. Nah ini yang harus kita putus. Nah kalau kita sudah bisa detok komitmen 7-14 hari detok gula. 7-14 hari ya. Nah dia akan kembali ke setelan awal. Air putih pun akan terasa enak setelah 7-14 hari itu. Air putih pun akan terasa enak. Terus makanan tanpa bumbu banyak, lidah mulai ke setelan awal. Tubuh akan mengeluarkan sinyal-sinyal lagi. Hidup sinyal-sinyal tubuh itu. Komitmen itu biasanya saya di rumah terapi itu yang saya terapkan. Jadinya kita terapi pakai minyak faras, kita terapi semua untuk memperbaiki sirkulasi darah, mengaktifkan lagi sinyal-sinyal tubuh, dan dia komitmen di rumah untuk detok gula 7 hari. Kalau dia gagal 7-14 detok gula, kita kasih normal lagi, saya biasanya kasih gula lagi, makan dulu 2 hari, 3 hari biar tubuhnya kembali, terus ulang lagi. Kalau gagal ya terpaksa, itu yang disebut Pak Dokter tadi komitmen. Gagal, ya udah enggak apa-apa gagal kan? Ya makan dulu lagi normal gula sama karbo. Tapi nanti ya ngulang lagi di kelas yang sama, tidak boleh lanjut. Seperti itu. Karena sinyal tubuh ini yang harus kita perbaiki untuk bahwa tahu kayak gini lah misalnya. Tubuh ini sudah tidak bisa memberikan sinyal kalau kita sakit gitu. Kalau kita sudah masih dalam proses kecanduan. Nah, ini yang biasanya saya putus. Itu yang paling berat 7-14 hari ini. Karena nanti yang muncul adalah tantrum kita. Biasanya orang yang 7 hari ini untuk detok gula itu tantrum jadinya. Emosinya luar biasa. Istri saya saja kan, saya pernah detok gula. Yang nemenin di sebelahnya itu saya, itu capeknya minta ampun. Semua bentuk emosi, hal sedikit saja dia marah. Sedikit saja dia marah Pak Surya. Misalnya, marah kan, apa sedikit, saya salah sedikit saja bisa marah, jadi marah. Emosinya luar biasa, gitu ya? Sensitif, hal sepele sensitif, apapun gitu. Karena dia tidak kena gula, emosinya.
Terus pada saking ininya, akhirnya kita jalan ke pasar kan waktu itu kita lagi. Dan Putri sembunyi-sembunyi beli gini. Dia bilang boleh nggak beli rujak kuah pindang gitu. Ya boleh lah gitu saya bilang. Tapi sebenarnya kuah pindang itu kan banyak isi gula kan. Gulanya tinggi, terus buahnya juga karbonya tinggi kan. Gulanya tinggi. Ini sudah detoknya sekitar 5 hari. Nah dia makan rujak kuah pindang. Itu rujak kan itu gulanya tinggi. Nggak ada 15 menit setelah itu bebas rasanya dunia. Wih segernya, fresh rasanya. Dia bilang gitu. Tapi ini belum selesai proses detok sebenarnya. Dan saya pun yang ada di sebelahnya merasa bahwa dia gimana orang yang kecanduan narkoba dikasih narkoba langsung fresh, dia seperti bergairah hidupnya yang awalnya. Itu saya bilang berarti dia masih gagal. Akhirnya diulang lagi. Ya kan kita harus lewat fase seperti apa ya? Fase apa namanya itu Pak Dokter? Fase dia benar-benar kecanduan itu harus dilepas. Adiksi. Ya adeksinya itu. Adeksinya. Withdrawal. Iya. Withdrawal namanya. Itu benar-benar waktu itu saya lihat langsung bergairah, langsung seneng lihat betul seperti Dari orang yang 7 sampai 14 hari. Harus benar-benar bebas Nah, gula. setelah 14 hari itu apa yang dilakukan? Diajarin ulang bahwa gula itu jadinya makan nasi pun mulai terasa manis. Mulai kita masukkan bukan gula-gula yang bersifat tunggal itu, bukan gula yang dari minuman, gula-gula ini. Kita ajarkan gula yang kompleks, karbo kompleks. Kita mulai makan, oh ternyata ketela, ubi rebus itu manis ya, enak ya di mulut. Dulu ubi rebus dimakan enggak terasa apa. Udah ubi rebus dikasih lagi gula Bali, dikasih lagi gula prot baru enak. Mungkin waktu itu manisnya terasa karena Pak Butu ngopi, ada itu sambil ada istri jadi manis. Betul. Nah, gitu kali ya. Betul. Ya karena kan Tapi paling tidak berarti setelah 14 hari mulai diajarkan bahwa ternyata karbohidrat dari alami makanan itu ada kandungan manisnya. sangat. Jadinya kita tubuh ini akan balik ke setelan awal. Dan tidak tergantung dengan pemanis dari luar itu. Kita makan ubi aja yang direbus, Ya. udah terasa kemanisan. Oke. Jadinya kita sudah berarti di situ titik kita sudah tidak candu lagi dengan gula. Ya. Nanti kita makan bumbu, ada garam dikit aja sudah lebih dari normal kita masak. Kok asin ya gitu. Tubuh ini mulai sensitivitasnya mulai. Sehingga tubuh itu memberi sinyal kalau dia sudah bilang kasinan gitu. Oh, berarti kan tubuh mulai sensitif. Ini nggak boleh lo terlalu banyak garam. Oh, nggak boleh lo terlalu banyak gula. Nanti gula darahmu naik. Nggak boleh garam, nanti tensimu naik. Sensitif lagi sinyal-sinyal tubuh Pak Surya. Seperti Kembali ke setelan awal. Gitu. Balik ke setelan awal. Itu yang dibilang yang paling susah itu komitmen yang dibilang Pak Dokter lanjut itu. ke yang susah tadi Pak Dokter. Komitmen niki kan mudah diucapkan, ya tidak mudah dilaksanakan. Gimana nih? Ada Karena gini. Ya. Karena ketika kita bicara tentang memutus sebuah penyakit, termasuk penyakit dari kehidupan masa lalu, kehidupan masa kecil, kehidupan beberapa tahun lalu yang disebabkan oleh hidup yang terasa terlalu manis gitu. Karena kebiasaan buruknya. Tiba-tiba kita ingin memutus supaya menemukan kesehatan. Kan butuh komitmen yang keras itu untuk memutus rasa manis, kan berat itu memang. Ya, bagaimana caranya ketika rasa manis sudah dianggap sebagai berkah dan kita ingin memutus itu setelah sadar bahwa berkahnya itu membawa bencana gitu. Hidup yang penuh manis itu ternyata ada bencananya juga gitu. Sehingga ketika mau memutus itu benar-benar butuh komitmen untuk melawan diri kita sendiri, melawan adiksi, kecanduan kita yang sudah terlanjur melekat di dalam diri kita itu. Nah, itu memang butuh komitmen dan butuh konsistensi. Ya, terus menerus. Kalau enggak ya udah balik lagi seperti yang Pak Putu bilang gitu. Sama dengan orang misalnya di masa lalu dia pernah mengalami hubungan yang terluka di antara suami istri. Sekarang diizinkan lagi mereka menikah untuk bersama lagi. Malah mereka tidak berkomitmen untuk mempertahankan hubungan cinta di antara mereka. Akhirnya hidupnya penuh pertengkaran lagi. Nah, penuh pertengkaran lagi. Akhirnya yang terjadi apa? Ujian masa lalunya, duka masa lalunya nggak pernah sembuh karena mereka nggak berkomitmen untuk merawat kehidupan mereka yang dulu pernah terluka itu. Seperti itu. Dan kalau tadi kita bicara tentang makanan yang manis, kita
kita sekarang bicara tentang bagaimana situasi hidup yang manis gitu. Yang tenang, bahagia, selaras, yang manis-manis deh. Tadi dikatakan susah juga gitu ketika hidup itu terlalu manis gitu. Nah sekarang situasinya kan jadi tanda kutip kalau kita pakai perspektif itu. Jadi lucu. Satu sisi kita ingin hidup kita supaya tenang, bahagia, manis-manis nih. Tapi di satu sisi kita tahu bahwa yang terlalu manis itu berbahaya. Jadi racun. Nah, gimana menyikapi situasi itu, Pak? Kan kita pernah bahas dulu bahwa dalam konteks seluler, sel tubuh kita, kalau dia kondisi lagi manis atau baik-baik saja hidupnya, dia akan bereproduksi, memperbanyak diri. Tapi ketika dia mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja, maka dia akan berusaha untuk survive, merawat diri, untuk tidak menjadi survive lah, menjadi lebih kuat. Ketika manis, reproduksi, memperbanyak diri. Memperbanyak diri. Ketika tidak baik-baik saja, keadaannya pahit, dia akan survive. Dia menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Dia survive. Nah itu sebabnya ketika seluruh sel ini diberikan hidup yang terlalu bahagia, terlalu begini, ya makanya ketemu realita di mana hidup ini tidak akan selalu baik-baik saja. Nah itu di situ tiba-tiba dia mengalami shock perubahan tadi itu. Sudah terbiasa manis, tiba-tiba dipaksa untuk kehilangan kecanduan manisnya itu. Jadi contoh berbahayanya sel-sel kita ketika sudah melekat kepada sesuatu yang sifatnya menyenangkan tadi itu. Berarti kalau tadi secara fisik itu dilakukan proses detox ya, dengan mengeluarkan itu. Nah sekarang terkait dengan pelajaran kehidupan, apa yang dilakukan, Pak? Ya, pelajaran kehidupan itu tentu kita sudah harus sejak awal menyadari realita, bahwa realita hidupnya adalah kumpulan paradoks itu. Ruwa binede lah bahasa Bali. Ya, bahwa ketika kita bertemu hidup yang manis, hati-hati. Setelah ini akan muncul pahitnya. Betul. Tapi kalau hidup kita selalu pahit aja, penuh perjuangan, nanti muncul manisnya. Tinggal pilih mau nangis duluan apa ketawa duluan, tinggal pilih itu aja. Gitu. Tapi kalau kita bisa berimbang, tetap stabil, gitu, tidak terlalu terguncang ke sana, terguncang ke sini, tidak ekstrim sana, ekstrim sini, biasanya di situ menyebabkan kita tetap stabil. Makanya ajaran di Bali itu kan ajaran belajar menjadi biasa. Biasa-biasa saja ya Pak Ria. Betul. Disitulah pentingnya embos ini Pak Surya. Di situ pentingnya embos, kita membuat embos healing itu untuk memutus lingkaran masalah ini. Karena yang dibutuhkan komitmen itu tidak datang dengan sendirinya. Nomor satu itu butuh pengetahuan dan butuh pendampingan. Dua hal ini yang diberikan oleh embos. Pengetahuannya kenapa kita wajib melakukan ini, dikasih pandangan-pandangan. Dulu kan kita tidak tahu, kok saya sakit merasa ini kutukan Tuhan, tidak bisa lepas dari penyakit, tidak bisa lepas dari karma buruk. Nah ini kita ajarkan, diberikan pengetahuan how to-nya, step-stepnya bagaimana caranya diembos. Terus kemudian ketika ada coach-nya atau ada pendampingnya, orang lebih pede menjalankannya. Ketika kita coach secara pendampingan, ayo dong detok gula seminggu, nanti ini diajak ngobrol terus, lebih cepat bisa beresnya. Tapi ketika tidak ada yang dampingin, tidak ada pengetahuan, ya apa yang mau dikomitmen? Dia masalahnya aja nggak tahu. Masalahnya dia sendiri nggak tahu. Yang tahu dia adalah saya lagi sakit, dokter memvonis ini. Berarti di Faras Holistic Care ada pendampingan? Ya ada dong. Kenapa tidak? Termasuk kan embos itu juga kan sebenarnya kita memberi pengetahuan. Itu. Jadinya hal-hal positif. Dan tadi terkait dengan komitmen. Ya tentu harus ada support ya. Terkadang komitmen kalau sendiri itu kayaknya gimana gitu ya. Tetapi kalau kita rame-rame berkomitmen, berkomitmen dengan satu atau terapi orang community namanya. Ya terapi community dengan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, kayaknya komitmen itu akan jauh lebih gimana ya, lebih mungkin disebut mudah atau lebih
oh kayaknya bisa deh kena gitu Kan ya. memang itu tujuan awal kita membuat Embos. Iya, iya, betul. Supaya The Mitos ini tidak hanya sekedar ngobrol seperti ini. Ayo kita ngumpul bareng yuk Iya, iya. untuk memperbaiki Iya. kesehatan, Kualitas. memperbaiki diri, kualitas kita, bagaimana hidup lebih baik secara holistik Iya, iya. bersama-sama ngumpul. Kan itu tujuan kita dulu buat Embos. Iya. Nah, ini Bagaimana dah cara kita berpikir yang lebih baik, Itu. bagaimana memiliki kesadaran jiwa yang lebih lebih baik. baik, menjaga tubuh lebih baik gitu. Karena kan tujuan hidup ini moksartam itu jagat hita itu. Iya, iya. Jadi efek domino kalau teman-teman Bapak Ibu ikut Embos itu ada, selain hanya ketika one day healing saja, tapi setelah itu ketemu dengan orang-orang yang punya visi misi sama kan gitu. Betul. Kurang lebihnya. Dan saya juga ada beberapa sebagian juga akhirnya ngumpulnya di Mindef Pak Betul. Dokter. Ada sebagian yang ngumpulnya di Paras, Paras, sebagian di Rumah Semesta. gitu. Akhirnya mempunyai ya tadi komitmen itu, kita punya orang-orang yang mempunyai naluri yang sama, semangat yang sama, Betul. tujuan sama, jadi lebih kuat kita Betul. dalam melakukan itu. Wah, keren. Oke. Pokoknya ditunggu lagi nih info-infonya Ya. Pak Putu, Pak Dokter terkait dengan Embos di tanggal 19 Januari. Oke, Jangan sampai kehabisan tempat. Nah, itu dia yang yang belum, benar. yang punya masalah keluarga disampaikan, kita ngumpul bareng. Dan ada yang seru, ada beberapa yang ternyata saya tanya-tanya, ternyata dia berikan hadiah kepada temannya atau Betul, saudaranya betul. yang memang memerlukan. Karena yang untuk ikut datang. dia bilang, saya akan datang lagi, tapi bukan saya. Ada teman, ada saudara. Ini kayaknya cocok ikut ini dan sebagainya. Iya, Itu sangat menarik sekali. Jadi- tapi sayang ya hanya 70-80 orang aja. Iya, iya. Semoga dari kegiatan Embos, dari awalnya The Mitos, kemudian The Embos, tentu kita berharap ada kebermanfaatan, Iya. entah dari pemahaman ataupun memang mereka akhirnya punya circle-circle tertentu. Betul. Gitu. Wah, terima kasih Pak Dokter, Pak Putu, semoga dilancarkan semua, semoga kita juga lebih berlimpah kebermanfaatan. Ya. Kan tujuannya begitu waktu Pak Dokter. Nggih. Pokoknya terima kasih Pak Putu sekali lagi, pokoknya di The Mitos kan? Rahayu.